Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke KRPN TV. Jadi pada malam hari ini kita akan eh, ngobrol. Kita akan ngobrol membahas sesuatu yang kurang penting jadi karena ya semua pembahasan hampir sudah dibahas di sini. Jadi mulai problem-problem yang sudah ada di sekitar seperti PLN, santet, sawan dan sebagainya. Silakan kalian kalau ingin mendengarkan obrolan kita, mungkin ada suatu sedikit manfaat, silakan diambil di video-video sebelum ini. Sudah banyak kita ulas dan kemungkinan untuk tema pada kali ini bisa dikatakan sudah habis tema ini guys. Jadi buat kalian ada masukan atau sebuah request pembahasan apa gitu, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru menemukan video kami di KRPN TV, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dan dukung kami, support kami dengan cara like, karena like gratis. Jadi pada pembahasan kali ini bertemakan, karena kita memang mengambil tema spiritual dan dumit-dumitan. Ini pembahasannya adalah waktu-waktu jin itu produktif gitu ya. Waktu-waktu produktif dari bangsa-bangsa gaib atau dari makhluk jin seperti itu, agar paling tidak kita di waktu-waktu itu lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berhati-hati guys ya, seperti itu jelasnya. Oke, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama, yaitu kapan saja mas? Ini masus yang mas tahun ini, masus mungkin ya? Ya. Oke. Nek menurut masus sendiri, jadi waktu-waktu produktif mas dari bangsa jin itu di waktu kapan mas? Apakah subuh, dia sholat subuh, apakah zuhur ataukah sore malam? Itu waktunya di waktu kapan mas? Silakan. Ya mungkin kata-kata zaman dahulu mas ya. Kalau bangsa jin ya, jin itu produktif biasanya sebelum maghrib. Zuhur Katakanlah Sandiolo. Sandiolo itu apa mas? Sekitar jam 5. Jam 5 itu aktif ya? Sampai jam 3 apa? 3 malam. 3 pagi? Pagi menjelang pagi lah. Oh, jadi kebalikannya dari kita mas ya. Di jam-jam itu kan maksudnya di jam-jam seperti itu kan seharusnya jam-jam istirahat lah. Dari orang-orang yang bekerja kan bisa sudah pulang istirahat di rumah gitu mas ya, maksudnya. Itu malah kebalikannya dari bangsa mereka, itu malah lagi mangkat. Iya, produktifnya jam seperti itu. Jam 5 mas ya? Sekitar jam 3. Oh jadi Karena gimana? Wajah Nabi kan katanya Sandiolo itu ya seperti itu lah. Artinya apa mas? Hah? Artinya? Gede. Joko Kado ya. Oke lah ngomong yang ngono lah. Sandiolo. Sandi bukannya password itu mas? Olo itu apa? Elek. Elek. Maksud elek ya. Oh maksud elek. Oke, ada lagi mas? Oke, mungkin saya alihkan mas Todi dulu ya. Silakan mas. Jadi waktu-waktu produktif dari bangsa jin mas, itu di kapan saja ya? Kalau waktu ya, yang pertama ya
benar, kata Mas benar. Mereka keluar di saat pergantian sore menjelang malam. Ya, maghrib ya. Waktu maghrib. Karena ketika waktu maghrib itu gerbang mereka terbuka untuk mereka beraktivitas. Sudah bergantian alam mereka dengan alam manusia untuk istirahat. Oke. Gitu. Makanya dulu ada orang tua sering bilang jangan keluar maghrib ini colong wewe. Ini enggak gitu konsepnya. Ini gimana? Demi gak keluar wewe tok loh. Karena menghindari adanya sengkolo istilahnya. Mara bahaya. Kalau maghrib pintu Ya, ditutup, mungkin seperti itu kan. bilang Andiola itu Mas ya. Mas. Mungkin seperti itu. Kalau maghrib pintu ditutup agar rumah itu tidak dimasuki oleh jin. Itu. Lebar lagi dibuka. Karena kan mereka keluar secara serentak. Gak ke sekolah sama lain. Jadi waktu maghrib mereka keluar beraktivitas bersinggungan dengan bangsa manusia, dan rata-rata mereka aktif mengganggu saat maghrib. Gangguan seperti apa Mas? Bias penyakit hasil cilik ngono kuwi. Salah. Wong kaya duni gak payu gitu kan. Pisan. Saya kalau secara pengalaman gini Mas, jadi waktu yang membuat saya itu lebih kasarannya itu deg-degan itu iya nek ngarane iki gredeg lah. Itu di waktu maghrib itu gimana? Kan secara suasana seperti apapun kan kayak rasanya berbeda itu. Itu apakah juga ada pengaruhnya dengan itu kan? Dan mereka pasti ada. Karena kalau maghrib itu biasanya lebih menyeramkan daripada malam hari. Nah, Kan remang-remang. Dan mata kita pun itu seperti bisa melihat dengan padang dengan caranya gak iso ndelok secara langsung. Kan kayak AED iki mripate kayak piye gitu Mas, posisi maghrib di luar rumah maksud saya. Itu pasti kayak gak iso, pandangan itu gak bisa jelas. Dan bahkan saya pernah punya pengalaman ketika kok maghrib itu masih di jalan, itu pasti perasaan juga seperti gimana ya, ibaratnya gredeg terus Mas. Bahkan pernah sampai nangis saya posisi maghrib hujan di jalan itu, sampai pernah merasakan nangis. Itu perasaan itu semua gak karu-karuan, padahal ya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, anehnya seperti itu. Dan bahkan kalau di jalan saya kok maghrib itu saya lebih milih untuk berhenti menunggu datangnya waktu isya. Itu malah nggak takut saya. Jadi yang diganggu itu lebih kepada anak-anak kecil ya? Mayoritas, tapi enggak semua anak kecil. Ya ada beberapa jenis manusia lah dalam tanda kutip umurnya di atas anak-anak lah, di usia remaja, dewasa, bahkan orang tua bisa. Gangguan Ya seperti itu, penyakit yang notabene itu ringan, seperti apa? ketempelan dan sebagainya seperti itu. Itu malah di waktu maghrib. Rata-rata seperti itu. Tapi kok cenderung maghrib, kenapa enggak di seperti waktu tengah malam itu, kenapa? Kalau tengah malam itu mereka sudah punya aktivitas sendiri, bekerja dan sebagainya. Kalau semisal pagi
di dunia kita di pasaran rame. Ya sama seperti mereka juga pasti keluar secara serentak. Setelah itu melakukan kegiatan di alam mereka, entah berdagang, entah kerja sama manusia lain, tidak tahu. Oke. Jadi setelah kalau di kita kan Isya, setelah Isya itu mereka sudah mengikuti aktivitasnya masing-masing aja. Dan fokus di alam mereka. Tapi kalau pada masyarakat di sekarang ini kan lebih kepada waktu dini hari mas, bukan maghribnya, itu kenapa? Ya mungkin mereka hanya tahu tentang jin itu ganggu manusia saat larut malam. Bahkan kalau menurut saya, kalau jam segini itu jam kerjanya para dukun. Sudah aktivitasnya dukun ya. Kalau jin biasa mungkin jin semua istilahnya, kalau mereka penampakan dirinya. Tapi juga efektif karena jam segini jam orang tidur, orang keluar juga mungkin jalan sepi. Oke. Itu pasti. Dan yang kedua, mengganggu pengendara yang mungkin ngantuk. Nah itu jam-jam segini. Mengganggu wong-wong sing turu ya bidang turu kan. Dan nyapo. Ya. Iso ora jamu. Ngono ae. Hanya kowe iki berusaha mulai nyapo to. Mulai apa? Mau tirakat kok sahur itu dan apa? Itu gak jamu. Kalau setelah itu mas, mungkin setelah maghrib itu Ya, kalau itu tergantung mereka, saat kreatif beda. Ada yang bergerombol, ada yang mungkin individual, banyak sekali macamnya. lalu pertanyaan saya lagi, yang saya alami baik di luar atau di dalam rumah pun mas, itu di waktu jam 2 malam tepat itu pasti itu kenapa banyak lah gangguan itu banyak. Kalau di rumah sendiri kan saya sih ya, walaupun ada orang tua kan saya di ruangan tersendiri itu, dan ya saya masih belum tidur. Jadi jam 2 itu pasti ada paling tidak suara-suara geludakan, termasuk ada semalaman itu ada bunyi kuda. Itu kenapa mas? Ya mungkin kita nggak tahu ya, mereka itu apa namanya, jalannya itu sebelah mana, jalan bagi mereka maksudnya. Mungkin ketika dia keluar lalu kita belum tidur ataupun setengah sadar lah kasarannya, saya tidak langsung apa namanya, aktivitas mereka itu tertangkap ke dunia kita. Oke. Jadi kadang saya juga berpikir kita rampuran, karena setelah fokus itu nggak ada suaranya. Oke. Jadi menurut saya mungkin ketika mereka lewat secara tidak langsung mereka itu tertangkap ke dunia kita. Jadi lebih kepada kita yang mendengarkan aja, bukan mereka yang memang benar-benar mau menunjukkan pada Betul. kita. Kalau mereka gangguan biasanya suara itu tidak cuma sekali dua kali.
itu bisa beberapa kali di jam yang mungkin berbeda. Oke. Jadi mungkin saya posisi juga setengah sadar karena yo ngantuk Nah, dan dengan tidak sengaja juga mendengar itu Mas ya. benar. Karena ya memang kalau memang mengganggu itu kan pasti tidak sekali ya. Itu kan selalu berbeda. Baru semalam saya dengar ada suara kuda itu. Tapi ya sekali cuma panjang. Seperti kasarannya kan ya kalau jarak sekitar 100 meteran kan masih dengar. Jadi ya agak lama dengarnya. Dan ini ya dengan tidak sadar ya semakin hilang itu suaranya. Itu ya kemungkinan ya karena itu mereka melintas, kita nggak tahu lah jalannya di mana, terus kita denger gitu. Tapi selain maghrib memang tidak ada waktu yang pasti untuk mereka lebih berinteraksi pada manusia Mas ya? Enggak ada, tergantung mereka sendiri. Oke. Kan mereka juga punya pekerjaan masing-masing. Tidak harus fokus untuk menjadi manusia. Sholat ya sholat, poso ya poso, sing anak ya kafir ya jenis fasik, hanya tugas menjadi manusia. Dan tidak pandang waktu. Nah, jinnya enggak Jawa ya katanya, beduk-beduk orang ya enak, tapi itu jarang ditemui. Jin enggak punya adab. Awan-awan panas banget nyapa loh mungkin yang maksud melok selfie lu nyapa gitu. Kayaknya no ya kan. Nek bengi lah nyapa bengi Padang. Peteng kan lagi. Gak ketok. Kan kalau malah Padang. Oh iya. Ini awan kan abstrak ya bentuknya. Mungkin cuma kita wajah itu, ya kita bentuknya kan gak ngerti. Nah, bengi berwarna. Kayak bengi Mas. Terus tambahan mungkin Mas, banyaklah dari orang-orang itu datang ke, bahkan ketika di sawah kan kita kan nggak tahu, mungkin sebagai petani yang bekerja lah, maksudnya buruh tani yang ditugasi mungkin untuk memanen atau untuk ngopeni apa bahasa Indonesia nih, melihara tanaman, itu ternyata nggak taunya di tempat itu angker gitu. Itu gimana biar kita bisa terhindar dari tempat-tempat itu Mas? Terkadang sehingga masuk akal juga kan, mereka itu diganggu pada waktu siang hari kan gitu. Itu gimana itu? Sering apa namanya, jin itu kan dia punya wilayah masing-masing. Dia punya daerah dia di mana dia itu merasa bahwa itu punya dia. Tidak boleh ada bangsa lain yang mungkin beraktivitas di situ, bahkan siang hari. Jadi kalau saya pikir mereka terlalu overprotective ya tentang daerah tersebut, sehingga dia lupa bahwa di alam manusia itu tempat bekerjanya manusia, tetapi bagi dia itu punya dia, sehingga mereka begitu agar mungkin tidak betah. Bisa juga ada lagi yang dibikin sakit seperti itu. Tapi tidak semua ya itu. Tidak semua. Sebenarnya juga pilih-pilih gitu orang. Masih itu. Malah imam deh. Dia harus ngapi ini. Makanya bangga gitu malah. Gak gampang. Demi terapian masalahnya. Cuma kok menusan demi itu mah kok ya. Tenang.
Tapi elek itu maksudnya memang yo elek pandangan manusia atau elek gimana Mas? Kalau jin itu memang dari aura, Mm-mm. dia tidak memandang dari segi wajah. Oke, wah ada ini enggak, dia dari segi aura. Kalau auranya itu mungkin dia rasa mudah untuk digoda, itu yang dia kejar. Dan juga pada dasarnya nek wong iki weden ya kan diteni. Dengan beberapa mungkin tahap secara detail ya bagi mereka. Enggak ngasal nyetok, enggak. Terus ada sedikit bumbu rahasia yang enggak semua orang tahu. Sebenarnya kalau mengganggu kan mereka punya step-step ya, tidak langsung mengganggu. Sama juga untuk bikin orang sakit, apa namanya, membuat bacok atau luar, nggak ngerti. Itu dia punya step-step sendiri. Istilahnya benar kapok pasti. Nah asal ngetok kan kabeh kok ngerti. Dia punya cara agar tidak semua orang bisa melihat wujudnya. Kayak mikir. Tapi ada nggak Mas? Jin itu uh, membo ya apa? Menyerupai manusia, tapi kasarannya gak niat ngedendeng, ngerti maksudnya? Ini mungkin ya? Mungkin. Kayaknya apa? Tadi ini. Tapi dalam tanda kutip sing di apa yang di apa jenis Durui. kira bit podo itu sing itu mau gak neng omah ngono lho. Ben dia itu biar tidak ada dua wajah dalam satu tempat. Oh iya ngono kuwi. Hmm. Terus untuk membedakannya apa Mas? Untuk membedakan kalau jin menurut manusia itu biasanya nggak ada nggak ada, itu langsung jujur ke ketek deh. Kedak enak. Tapi kan tetap ada mas. Ada ini. Itu kan lah kalau bentuknya garis tengahnya nggak ada jin. Ya sampai pinter-pinter plagiat ya pasti anak minusnya lah. Ini kok minus ya? Cara aku ditumpel paling gak ditumpel. Enak-enak pembeda. Entah karakternya atau sifatnya. Biasa kalau jin manusia itu kalau disapa dia diem. Iya apa? Iya apa? Enggak arti. Biasanya jin menyerupai manusia hidup. Dia kalau disapa itu dia enggak respon. Wih, ini Responnya delay gitu ya. Cara melihat ke arah si yang memanggil itu delay dia. Tidak lemot modelnya. Tapi pengalaman Mas Toy sendiri pernah ini melihat ini? Enggak pernah, belum pernah. Nyapol. Ya? Nyapol. Saya hati serupa ini sepok. Gimana? Tapi belum pernah. Oh ini itu masuk pasti gitu dulu. Wih, ket mau apa? Untungnya. Orang tuh ya. Tapi biasanya untuk apa lah Mas seperti itu? Sini. Iseng bagi saya. Ya kayak nek maksud elek ini. Enggak ada. Iseng dong. Cara ngedeni kan gak ngedeni. Enggak. Tapi ada tuh Mas, cerita di luaran sana itu sampai
menyerupai suaminya itu loh, Mm-mm. ke istrinya itu sampai berhubungan itu kan sing parah loh. Mm-mm. Itu paling mahir dapat sosok genderuwo. Paling Untuk menghindari itu gimana Mas? nggak ada, nggak ada. Gak ada. Ya saiki ya cara berarti ro bojomu ro piye? Cara iki. Genderuwo itu sih bilang. Ya? Genderuwo ndi? Ini apa? Si bisa masuk rumah aku genderuwo ndi? Jadi solusinya ya mager ya mah. Itu bisa. Pagar nggak pagar sembarangan. Kalau di dunia kita itu ada semacam sensor, Iya iya. di mana kalau di mereka itu ada energi lain yang masuk itu dia nggak bisa terdeteksi dia. Tapi namanya orang kan tetap ada waktu apa sih lah? Tapi kalau hal semacam itu paling mantap kita pakai segoro geni Apa itu? pagar rumah, Medianya? paku Paku. sama air, kain mori. Paku. Tapi gini ini kayak istilah kopong lah. Enggak, itu kan cuma istilah toh. Medianya beda-beda menurut modernisasi. Kalau zaman dulu pakai kuasa, Jangan disik ya. nah sekarang lebih ke media diperbanyak. Dia tuh kayak pakai dadi. Aku raja. Enggak, Aku pusok. soal apa yang mau pinas. Aku payo. Aku pindah sih udah paling gak mati. Aku ojo. Coba kalau untuk ya, dimasukkan ke gelas, terus gelas dibuntel pakai kain putih, ditanam di tanah 5 penjuru, kalau kita bacakan doa-doa tertentu. Dari tadi cipok gelasnya. Yoga toh, Tadi cipok. minggu sensor ya. Tadi cipok om. Ayo kira menurut gelas atau kue, atau kopi lagi nggak sih nih? Lo ya. Ya, apa? Enggak ya? Enggak. Rolah ya. Kalau saya Soalnya gelas. Sapu 58 gram. Betul. Apal. nggak apa. Tapi peristiwa seperti genderuwo yang membo itu juara mas ya? Jarang sekali. Jarang sekali. Emang yo. Tapi yang ngono itu kawin ya mas Jin. Kawin ya. Ya pasti. Kan kita nggak tahu. Ya nek sampai koyo anu menungso iki kan ya jenenge wis hiper ya. Penyakit ora. Ya. Sampai hamil. Itu. Wah, Tapi- kalau sampai hamil itu Iya. anaknya gimana mas? Namanya bangsa jin. Anak Jin. Nggak bisa dari manusia. Jadi nggak bisa sekali. Lahir, belum kepes, anaknya nggak ada. Tapi gunting ya. Ya, pasti. Di anu Tapi lebih cepat mas ya. oh lebih cepat. Berapa bulan? Ya, taruh sih. Tergantung konon. Pero gede nontonnya, enggak kayak manusia sebulan enggak ketahuan. Oh, lu gede. Heeh. Berapa ya kembali? Nah, dan anak itu saya ngerti ya saya hitam-hitam Oh, ibu Ani soro. bisa, nggak tahu dia. Awalnya nggak tahu. Dimira. Karena nekutin. Karena jadi tuyul. Ya enggak. Anak itu menyerupai bapak ya biasanya. Ndru. Nyerang aja modelnya. Kemalikan ya. Tapi kira wujudnya menungso. Enggak ada. Bangsa jin anaknya. Iya sih ini kelainan jadi jarang. Soalnya menungso ora biar jin kan ya kan. Heeh. Stres itu namanya. Wis kelainan. Itu padha dhewe sak wale Mas wis. Wis hiper bisa. Kelainan. Gak normal, wis abnormal. Durade cara ngomong saya. Wis mending anu kayak ya ibaratnya
Sodom Heeh. bisa dhuwurine. Terus hebat sih. Itu jarang. Apa jero di bojone niat banget kan. Memang wis sudah direncanakan. Dia sudah mengikuti suami itu Wis lama. banget. Dia bisa meniru apa karakter dia. Itu Mas, terus niat dia nanti. Heeh. Dan kalau itu sebelumnya dicegah kan bisa sebenarnya Mas ya. Kan pasti tetap ada perasaannya gimana gitu Mas. Nambahin berapa Mas? Itu cukup aja ya. Ada tambahan nggak? Terus, ya. Next video. Oke. Mungkin itu guys. Silahkan buat kalian yang mau request tema bahasan atau obrolan pada video-video Karpet TV. Wis kentaan tema lah ini. Mungkin seperti itu cerita dari kami. Silahkan gimana lah buat kalian itu bisa diambil kalau ada positifnya. Yang jelas ini cuma obrolan, sekedar obrolan. Kita tidak mendoktrin untuk bisa dipercaya, namun kembalikan kepada kalian semua sebagai penonton. Jadilah penonton yang bijaksana. Oke, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.